semakin kemari kan dunia semakin cantik ya. Nah begitu. Sekarang udah nggak ada yang namanya lagi ya tempat-tempat yang tidak menyenangkan di dunia. Ya semuanya indah. Di mana aja udah indah dunia. Terang, malam sama siang udah sama aja sekarang. Ya, lampu-lampu yang begitu indahnya, gedung-gedung yang begitu mewahnya. Ya, begitulah yang namanya dunia. Sehingga dunia itu ya pasti disenangi oleh setiap manusia. Nah, disinilah yang dikatakan jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia sampai-sampai lupa dengan akhirat, apalagi sampai-sampai lupa dengan kematian. Nah, ini semuanya katanya tipuan-tipuan. Ya, allati nahallahu nabiyyu alaihi salam, yang memang Allah udah melarang kepada nabinya alaihi salam an maddil aini ilaiha, yaitu memanjangkan mata kepada dunia. Faqala ta'ala, maka Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi. Dan janganlah kau panjangkan pandangan kamu, hai Nabi Muhammad, kepada sesuatu yang telah kami berikan kesenangan, ya berupa pasangan-pasangan daripada mereka, kemegahan kehidupan dunia. Tujuannya untuk kami berikan ujian kepada mereka. Warizqu rabbika, dan rezeki Tuhan kamu itu khairun, lebih bagus. Wa abqa, dan lebih kekal. Jadi Nabi Muhammad itu dilarang sama Allah. Jangan ini mata terlalu memandang masalah dunia dengan kemegahannya. Yang kadang-kadang orang lupa ya dengan kemegahan dan kesenangan dunia. Rezeki yang telah Allah berikan kepada kamu nilainya lebih bagus dan lebih kekal. Fatara ahaduhum la yakadu yuzakkirul akhirah, maka kamu akan melihat salah satu daripada mereka hampir tidak ingat dengan akhirat. Wala yatafakkaru fiha, dan tidak pernah merenung terkait tentang kehidupan akhirat. Wala yahturu lahu amrul mauti, begitu tidak terlintas pada dirinya urusan kematian. Wa qurbul ajali, dan dekatnya ajal. Wa in khatara lahu nadiron, kalau seandainya terlintas kepada ya ajal itu hanya jarang sekali. Lam yu'athir fi qalbi syai'an, tidak pernah berpengaruh di dalam hatinya sedikit pun. Wa in khaufa min ta'siri fihi, seandainya dia takut dari pengaruhnya di dalam ingat sama mati, sarrafahu anhu, maka dia akan memalingkannya. Wa adkhala ala nafsihi, dan dia akan memasukkan pada dirinya mayunsihi zalika, apa yang ia lupakan terhadap hal itu. Hatta la yatasawwasa alaihi iqbalu ala dunya, sehingga tidak ada dalam bisikan-bisikan untuk menghadapi dunia. Wattamattu'u biladzatiha, dan senang-senang dengan kelezatan dunia. Wasyahwatiha, dan syahwat dunia. Wal amalu ala hadzal wajhi, dan punya cita-cita angan-angan untuk jalan ini. Huwal amalul maraddi al mazmumu, yaitu angan-angan yang rendah dan tercela. Alal itlaqi, ya secara umum. Wasahibihi, dan juga orang-orang yang ya memilikinya. Minal khosirin, dikelompokkan daripada orang-orang yang rugi. Alladzina alhathum amwaluhum auladuhum, yang mereka itu ya dilalaikan hartanya dan anak-anaknya an zikrillah, yaitu untuk zikir, ingat kepada Allah. Wasaufa yaqulu indama yanzilul mautu bihi, dan nanti dia akan berkata ketika datang kematian. Wa yu'ayinul akhirah, dan diperlihatkan akhirat. Dibilang begini, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin. Ya Allah,
Laula akhortani, kalau seandainya engkau berikan waktu kepada kami, ila ajalin qarib, ya masa-masa yang dekat. Nah begitu. Jadi banyak manusia-manusia tuh kata Allah nanti tertipu. Jadi mereka begitu asiknya dengan kehidupan dunia, sampai-sampai mereka lupa dengan kematian. Nah pas banget datang kematian baru mereka bilang, Rabbi laula akhortani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Dibilang begitu Bapak Saudara. Jadi pada saat datang kematian dia baru sadar. Baru dibilang, ya Allah berikanlah kesempatan kepada saya 1 hari 2 hari saja saya hidup di dunia. Maka saya akan bersedekah dan saya akan melakukan amal-amal solih. Jadi itu namanya penyesalan. Nah penyesalan yang seperti itu sudah tidak ada lagi manfaatnya. Ya makanya jangan sampai kita nanti ya masuk dalam kategori orang-orang yang diingatkan oleh Allah seperti itu. Ya pada saat udah mau mati baru dibilang, ya Allah berikanlah waktu saya. Ya beberapa hari lagi saya akan bersedekah, saya akan beramal kebaikan, saya akan beramal soleh. Nah ini yang dikatakan Rabbi laula akhortani ila ajalin qaribin. Ala wifqi ma dzakarallah, sesuai dengan apa yang telah Allah sebutkan fi kitabihi di dalam Al-Qur'an. Haitsu yaqulu ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah ini Allah firman-Nya begini bilangnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah ya kamu dilalaikan oleh harta kamu, oleh anak-anak kamu sehingga lupa untuk zikir kepada Allah. Jadi Allah mengingatkan kepada kita sebagai orang beriman, jangan sampai kita dilalaikan dengan harta dan anak keturunan kita sehingga lupa untuk zikir kepada Allah. Jadi banyak itu Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang lupa ingat sama Allah gara-gara dikasih apa? Harta dan anak keturunan. Banyak orang yang karena dikasih harta mereka lupa. Terus ngurusin hartanya. Sampai-sampai dia lupa zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ada lagi banyak orang-orang yang lupa karena diberikan apa? Anak keturunan. Jadi repot mulu sama anak, sama keturunan. Ya, kadang-kadang anak udah gede-gede, cucu sekarang. Ya, nggak bisa habis berarti. Ya, jadi tadinya orang tuanya bilang begini, insya Allah dah, kalau anak saya udah pada gede-gede semuanya, saya mau ibadah yang rajin, serius dah. Ternyata anaknya udah gede, cucu sekarang. Ya, akhirnya direpotkan dengan cucu. Tiap hari, Ustaz, mohon maaf, saya kagak bisa ngapa-ngapain, cucu, ya cucu. Nah, itu juga jangan begitu. Ya, jangan sampai kita dilalaikan dengan harta dan juga anak keturunan. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika, siapa-siapa yang melakukan hal itu, faulaika humul khasirun, maka mereka itu termasuk orang-orang yang rugi. So, kalau ada orang yang begitu tuh lalai ya untuk ibadah kepada Allah gara-gara harta dan anak keturunan, maka orang tersebut termasuk khasirun, orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu, min qabli ayati ahadakumul mautu, sebelum datang kematian kepada kamu. Apa yang Allah kasih itu kalau bisa jangan kita kumpulin doang, tapi kita infakkan juga. Ya, itu namanya mimma razaqnakum, sebagian, enggak semua. Sebagian kecil dari apa yang telah Allah rezekikan kepada kita nih, ya kata Allah infakkan. Sebab yang kita infakkan itulah harta yang sebenarnya. Kita punya uang 100.000. Kalau kita infakkan 50.000, itu yang 50.000 benar-benar milik kita yang hakiki. Sedangkan yang sisanya 50.000 kalau kita belanjakan habis. Paling-paling nanti pagi-pagi kita nongkrong itulah jadi apa isi sepiteng.
Ya, itu begitu sebenarnya. Jadi harta yang sebenarnya yang kita miliki adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa aja bentuknya. Yang penting itu harta kita infakkan di jalan Allah. Nah, kalau yang kita buat untuk kita makan doang, ya, untuk kita makan itu hanya menjadi apa? Menjadi sampah, ya, yang akan kita buang, menjadi kotoran yang akan kita buang. Dan itu yang akan memenuhi apa? Sepiteng kita masing-masing. Itu begitu. Makanya Allah bilang wa anfiqum mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu. Dan berinfaklah kalian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kematian kepada kamu. Sebab nanti banyak orang yang menyesal. Ya, selama ini dia hanya ngumpulin saja. Ya, itu harta nggak pernah diinfakkan di jalan Allah. Nah, pas banget meninggal dunia dibilang begini, fayaqul, maka ia bilang, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa aku minas sholihin. Wahai Tuhanku, seandainya kau berikan kesempatan kepada saya, ya, untuk beberapa waktu, maka saya akan bersedekah dan saya akan menjadi hamba Allah yang solih. Tuh. Udah nggak ada manfaatnya lagi tuh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita udah sakratul maut, ya Allah udah perlihatkan tempat kita di situ. Apakah tempat kita di tempat yang baik atau di tempat yang tidak baik? Allah udah perlihatkan. Sekarang baru kita nyesel. Ya Allah berikan kesempatan kepada saya. Ya, sehari 2 hari saja. Pasti saya akan bersedekah. Pasti saya akan beramal soleh. Tapi itu udah sia-sia saja. Tidak mungkin Allah berikan kesempatan lagi. Kenapa? Karena Allah sudah menentukan hidup dan kehidupan kita. Berapa lamanya kita hidup di dunia udah ditentukan semuanya. Nah, kalau memang itu udah sampai waktunya, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Likulli ummatin ajal. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat, setiap manusia itu sudah diberikan jatahnya masing-masing hidup di dunia. Kalau udah batas waktunya datang, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Begitu kata Allah. Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan tidaklah Allah akan memberikan yaitu penundaan ya setiap jiwa idza jaa ajaluha apabila udah datang ajalnya. Enggak bisa ditunda lagi. Kalau udah datang ajalnya enggak bisa ditunda lagi. Jangankan 1 hari, 1 jam aja enggak bisa. Jangan 1 jam, 1 menit udah nggak bisa. Ya, itu udah sesuai tepat waktu. Ya, jadi la yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah nggak bisa menunda lagi kalau memang ajalnya udah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah itu Maha mengetahui dengan apa yang kamu kerjakan. Semuanya Allah tahu. Ya, ini perbuatan-perbuatan kita yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, semuanya Allah tahu. Wa qad balaghana anna malakal mauti alaihissalam yuzhiru lil insani indama yabqa min ajalihi syai'un yasir. Dan telah datang berita kepada kami sesungguhnya malakul maut. Malakul maut itu malaikat Israel. Ya, jadi malaikat Israel itu akan menampakkan kepada manusia ketika ya sisa-sisanya sedikit dari ajalnya. Ya, jadi nanti orang tuh kalau udah tinggal sedikit lagi ajalnya, ya tinggal sebentar lagi, itu nanti malaikatul maut akan ya menampakkan ya tentang berita. Ada sebenarnya ya sinyal-sinyal. Cuma kadang-kadang dia kagak paham. Makanya ada orang kalau lagi mau meninggal dunia ada yang aneh-aneh yang dikerjakan.
itu sebenarnya sebagai satu sinyal dari malaikat Israel. Pasti ada tuh yang ditampakkan. Cuma apa yang diomongin, apa yang dilakukan, kadang-kadang orang kagak paham. Nah begitu. Nah setelah dia meninggal dunia baru dia bilang, pantes mulu dah. Nah begitu. Padahal sebelumnya ya dia nggak paham itu. Dia nggak paham. Oh pantes kemarin dia bilang begini. Oh ternyata itu omongan yang terakhir. Itu malaikat maut, malaikat Israel ya akan menampakkan kepada orang-orang yang memang tinggal ya beberapa hari lagi akan meninggal dunia. Udah ada tuh tanda-tandanya sebenarnya tanda-tandanya. Nah begitu. Jadi ada syai'un yasir payuh biruhu bihi, maka nanti dia akan menginformasikannya. Fayaqulu lahu, maka ia bilang begini, ya malakal mauti, ya wahai malaikat maut, akhirni qalilan, tunda dong kepada saya sebentar aja, li'atuba ila rabbi, supaya saya bertaubat kepada Tuhan saya, wa astaghfirhu, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, jadi bilang, tunda dah sebentar. Saya pengen taubat, saya ingin beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata enggak bisa, Bapak Saudara. Ya, itu kata Allah. Allah akan memberikan kesempatan manusia bertobat kapan aja bisa. Tapi dengan syarat dua. Satu, ya manakala udah ruhnya di tenggorokan. Sama yang kedua, manakala matahari ya terbit dari sebelah mana? Dari sebelah barat. Nah itu dua tuh. Kalau udah dua itu terjadi, maka taubat sudah tidak diterima lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya kalau ruh kita udah di tenggorokan, ya udah, ya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala taubat kita. Kenapa? Semua orang kalau udah ruhnya di tenggorokan, itu tempatnya udah dikasih tahu sama Allah. Baik atau enggak udah dikasih tahu. Wa antum hina izin tanzurun, dan kamu pada saat itu akan melihat ya tempat kamu di mana pada saat ya ruh udah ada di tenggorokan. Sehingga kalau dia mau tobat udah nggak diterima lagi. Udah terlambat namanya. Atau nanti suatu saat akan terjadi matahari terbit dari sebelah barat. Kan biasanya kita lihat nih Bapak Ibu Saudara, kalau matahari tiap hari terbit di sebelah timur, terbenam di sebelah barat. Ya, matahari terbit di sebelah timur pasti terbenam di sebelah barat. Tapi suatu saat nanti Allah akan perlihatkan matahari terbit dari sebelah barat. Gitu. Matahari terbit dari sebelah barat. Nah, kalau udah matahari terbit dari sebelah barat, itu kalau kita mau taubat, walaupun mengeluarkan ya tangisan darah, sudah tidak diterima. Padahal saat itu belum langsung kiamat belum. Jadi kalau matahari udah terbit dari sebelah barat, bukan berarti besok langsung kiamat. Masih ada lagi kehidupan terus normal lagi. Nanti matahari akan terbit lagi dari sebelah timur. Tapi kalau orang taubat saat itu udah kagak diterima. Berarti tanda-tanda kiamat udah semakin apa? Semakin dekat. Tuh begitu. Nah makanya selama belum terjadi itu, ya insya Allah ya pintu taubat terbuka terus. Ya. Nah ini ada hamba Allah. Ya karena dia udah mau dekat lagi ya kematiannya. Kemudian dibilang ya tolong berikan saya waktu sebentar saja. Saya mau tobat. Saya mau istighfar. Tapi apa jawaban malaikatul maut? Qad lama. Ya, akhartu wa amartu falam tatub walam tarji. Ya, dibilang begitu. Enggak mungkin. Saya udah berikan waktu, umur panjang, tapi saat itu kamu tidak pernah tobat. Saat itu tidak kamu sadar kembali kepada Tuhan kamu. Hatal an, sampai hari ini. Tuh, kata malaikat maut begitu. Ya kamu tuh cuma ngomong doang. Saya udah kasih ya umur panjang. Kamu dikasih kesempatan hidup di dunia begitu lama. Tapi nyatanya kamu tidak gunakan untuk bertaubat, untuk beristighfar sampai saat ini. Ya kamu masih melakukan ya itu saja. Enggak pernah sadar, enggak pernah bertaubat, dan enggak pernah rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa qadin qadatil muddatu. Sekarang udah habis masa kamu. Tuh, udah gak bisa lagi diperpanjang kehidupan. Udah habis masanya. Wa balagatil ajal. Dan telah sampailah ajal. Allazi katabahullahu laka. Yang memang Allah udah tentukan, udah tuliskan buat kamu. Fala sabila ila takhiri. Maka tidak ada jalan untuk mentakhirkan, menundanya. Nggak ada lagi kesempatan untuk menunda-nunda. Qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama rahmatullahi alaihim, falau kanatid dunya bi asarriha li hadzal insani. Kalau seandainya dunia dengan rahasianya diberikan buat manusia ini, wa amkanahu, dan dimungkinkan ayyashtariya biha sa'atan wahidatan, dia bisa membeli dunia itu 1 jam saja, yaziduha, yang dia bisa tambahkan fi umri, dalam umurnya, wa ya'taziru fiha ila rabbi, dan dia bisa memberikan alasan-alasan kepada Tuhannya, la fa'ala, pasti dia akan kerjakan. Sampai-sampai ulama bilang begitu. Jadi kalau seandainya ini ada manusia meninggal dunia, kemudian masih bisa ditunda 1 jam saja, seandainya itu mesti dibeli dengan harga berapapun, maka dia akan beli. Gak apa-apa, apalagi orang-orang kaya yang duitnya banyak. Biarinlah 1 jam aja. Saya pengen minta diperpanjang kehidupan saya. Saya akan berikan tuh harta-harta saya untuk membeli kesempatan bisa hidup kembali 1 jam. Tuh, dikerjain juga. Tapi nyatanya bisa nggak? Nggak bisa. Kalau udah waktunya, mau ditukar dengan apapun juga yang paling berharga yang dimiliki, itu sudah tidak bisa lagi. Karena memang kehidupan manusia udah ditentukan saat itu. Nah, makanya kita diajarkan jangan sampai menyesal. Pada saat kita meninggal dunia, jangan sampai menyesal seperti apa yang udah digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran tadi. Summa innal ghaflata 'anil akhirati. Kemudian sesungguhnya lalai daripada akhirat, wal i'radu anha bil kulliyah, dan menentang kepada akhirat secara keseluruhan, itu ikban ala dunia, karena dia terlalu memperhatikan dunia. Wastighalan bi, terlalu sibuk dengan dunia. Banyak orang-orang yang terlalu memperhatikan dunia, sibuk dengan dunia, sampai-sampai ketika meninggal dunia dia nggak rela kayaknya. Berat kayaknya ninggalin dunia itu. Pengennya dia mau di dunia saja. Karena begitulah dia begitu cinta dan sayangnya dengan dunia, sehingga akhirnya pada saat dia meninggal dunia itu kayaknya nggak rela banget. Pengennya hidup terus di dunia. Qad yakunu sababutul amal, dan itulah yang menyebabkan dia panjang angan-angan. Kama zakarnahu, sebagaimana kami telah menyebutkannya. Wa qad yakunu sababu syakkan fil akhirah, dan terkadang dengan panjang angan-angan tadi akhirnya dia ragu tentang kehidupan di akhirat. Wa taraddudan fi kauniha haqqan, dan meragukan terkait tentang kebenaran hidup di akhirat. Wal iyadu billah, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min zalika, daripada hal tersebut. Fa innahu minal kufri billah, karena itu merupakan kekufuran kepada Allah, wa rasulihi, dan juga kufur kepada rasulnya. Jadi kalau ada orang-orang yang terlalu sibuk cinta sama dunia, sehingga akhirnya menutup matanya, sampai-sampai dia ragu sebenarnya ada nggak sih kehidupan di akhirat? Tuh sampai begitu. Karena terlalu cintanya dengan dunia, sampai-sampai dia meragukan bahwasanya kehidupan di akhirat tuh nggak ada. Nah, seperti itu. Nah, ini kan kalau ada orang udah ragu tentang kehidupan di akhirat, menyebabkan dia kufur. Karena kita sebagai orang beriman diperintahkan untuk yakin bahwa setelah hidup di dunia ada kehidupan yang lain, yaitu kehidupan di akhirat. Bahkan kehidupan di akhirat itu lebih kekal. Dan itulah kehidupan yang hakiki. Itu seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dia sampai meragukan kehidupan di akhirat?
karena terlalu cinta sama dunia. Sehingga itu yang membuat dia ragu dengan kehidupan di akhirat. Dan ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Orang kalau udah ragu tentang kehidupan di akhirat menyebabkan apa? Kufur. Karena kita harus yakin, yu'minuna bil ghaibi. Ciri orang yang beriman itu harus beriman kepada hal yang gaib. Nah, yang gaib itu apa? Kehidupan di akhirat. Jadi setelah hidup di dunia ada kehidupan di akhirat. Seperti nanti ada alam kubur. Di alam kubur itu ada nikmat kubur. Di alam kubur itu ada siksa kubur. Nah, itu akan dialami semuanya. Ya, jadi manusia-manusia yang baik-baik, insya Allah di kuburnya nikmat. Ya, itu kelihatannya sempit, tapi buat dia itu menjadi satu nikmat yang sangat besar. Sehingga kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Tapi bagi orang-orang yang hanya sibuk memikirkan dunia sampai lupa dengan akhirat, nah nanti kuburannya benar-benar tuh gelap. Bahkan cacing-cacing tanah udah siap untuk menyantapnya. Itu yang disebut dengan ad-dud. Ya, dud itu artinya cacing-cacing tanah. Itu cacing-cacing tanah udah siap untuk menyantap orang tersebut. Sehingga akhirnya orang tersebut ya akan hancur semuanya. Isi perutnya pecah semuanya. Disitulah cacing-cacing tanah akan ya memangsanya, memakannya. Itu begitu. Tapi Bapak Ibu Saudara ya tidak menutup kemungkinan orang-orang yang baik itu insya Allah dilindungi. Ya, dilindungi. Sehingga cacing-cacing tanah nggak akan makan. Kenapa? Karena amal ibadahnya ada. As-sholatu nurun. Sholat itu menjadi cahaya buat dia. Ya, itu sholat jadi cahaya buat dia. Terus puasa menjadi cahaya buat dia. Sehingga pada saat dia di alam kubur, itu cacing-cacing tanah nggak berani makan dagingnya. Karena memunculkan cahaya semuanya. Orang yang sholat itu menjadi cahaya nanti. Orang yang puasa menjadi cahaya. Orang yang suka berinfak, bersedekah itu menjadi cahaya. Sehingga cacing-cacing tanah nggak akan berani memakan ya orang tersebut. Makanya ada cerita tuh Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang sudah puluhan tahun meninggal dunia, ya ketika diangkat ya itu kuburnya ternyata masih bagus, ya masih utuh, kain kafannya itu belum rusak sama sekali. Ya, seperti orang baru meninggal aja saat itu juga, hari itu juga. Wangi. Kenapa? Dijaga sama Allah, dipelihara oleh Allah. Dengan sebab amal-amalan itu. Tapi kalau orang yang kagak punya amalan, yang cuma hidupnya di dunia mikirin dunia saja, kemewahan dunia saja. Nah itu nanti enggak mustahil. Baru 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, udah hancur semuanya. Dimakan oleh cacing-cacing tanah. Nah seperti itu. Ya, jadi umumnya begitu emang. Manusia kalau udah mati, pasti akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Tapi enggak semuanya. Ya, orang-orang tertentu yang punya amal ibadah, ya insya Allah dilindungin dari cacing-cacing tanah. Nah, kembalilah kita. Makanya kehidupan dunia ini kita jangan sampai tertipu. Jangan sampai maghrur. Kalau kita udah tertipu dengan kehidupan dunia, Masya Allah, pada saat kita meninggal, pasti kita akan, ya itu menyesal. Digambarkan oleh Allah dengan ayat-ayat yang tadi kita udah baca. Ya, kita kepengen lagi diberikan kesempatan untuk hidup di dunia. Untuk memperbaiki kehidupan di dunia dengan mengisinya, yaitu berinfak dan beramal solih. Seperti itu. Nah makanya di sini dibilang wal iyazu billah. Kita berlindung kepada Allah min zalika, dari hal yang demikian itu. Fa innahu minal kufri billahi wa rasulih, karena dia termasuk udah kufur kepada Allah dan juga kufur kepada Rasulullah.
Wal alamatul mumayyizatu dan tanda-tanda yang sangat jelas lil ghafil bagi orang yang lalai anil akhirati daripada akhirat, ya baina ayyakuna sababu ghaflati tulul amal, yang sebab kelalaian itu adalah panjang angan-angan, ula awisyak atau ragu, hiya annal ghafila bahwasanya orang yang lalai allazi takunu ghaflatuhu tulal amal, yang adalah lalainya itu disebabkan karena panjang angan-angan. Iza marido nih, kadang-kadang orang yang panjang angan-angan punya cita-cita begini, apabila dia lagi sakit, au hasalalau syai'un, atau ia dapat sesuatu, yutawaqqau inda qurbil mauti, yang memang itu bisa menyebabkan dekatnya kepada kematian, bikasri zikril akhirah, akhirnya diingat banyak ingat sama akhirat, wa yatahassaru alal amali, dan dia ingin supaya mau beramal, ya itu seperti itu. Jadi banyak katanya orang tuh, ya kalau lagi sakit, ya diingat dah, ya Allah, kalau seandainya saya sehat, saya mau ibadah, ya Allah, mau rajin ibadah, ya Allah. Itu lagi sakit begitu. Ya. Apalagi udah mau mati. Ya, yang kira-kira sakitnya ini nih udah mendekatkan kepada kematian, pasti yang ada sama dirinya tuh ingin selalu ya zikir kepada Allah, ingin selalu ingat sama Allah. Itu begitu. Nah, pas dikasih sehat lagi, lupa lagi. Ya, banyak orang yang begitu. Waktu lagi sakit, dia punya cita-cita begitu. Pokoknya saya kalau sehat, ya Allah, benar-benar saya mau beramal soleh, mau jadi orang baik terus dah. Ya, begitu tuh. Pas banget Allah kasih sehat, kembali aja lagi, nggak sadar. Nah, itu ciri orang yang panjang angan-angan begitu, yang lebih mementingkan kehidupan apa? Dunia, seperti itu. Jadi wayatamana annahu yu'afi, ya dia cuma cita-cita aja. Kalau saya dikasih sehat, liya'mal sholihan, maka dia akan beramal soleh. Waladzi takunu ghaflatu anisyaki, dan bermula orang-orang yang lalainya daripada ragu, la yazharu alaihi indal marad, tidak akan nampak ketika sakit. Wa nahwi, dan seumpamanya sayun sesuatu, mimma zakarnahu, yang telah kami sebutkannya. Bal yazhuru alaihi ta'assubu, akan tetapi nampak atasnya itu apa? Ta'assub. Ya, artinya ta'assub itu dia hanya ya punya ya belas kasih, ya menyesal, ala firaqi dunyahu, atas terpisah dengan dunianya. Wa takhawufu ala auladihi, dan ada rasa takut kepada anak-anaknya. Wa amwalihi, dan hartanya. Antudayyi amin ba'dihi, yaitu dia akan sia-siakan setelahnya. Wa asbai zalika, dan yang menyerupakan itu, mimma yadullu ala kusurin nazri, daripada pendeknya penglihatan. Nah, ada lagi orang lain lagi. Ketika dia sakit mau meninggalkan dunia ini, kadang-kadang yang diperhatiin dunianya, dia ada rasa takut. Bagaimana ntar kalau gue meninggal, harta gue saya yang ambil. Itu yang dipikirin. Ya, bagaimana? Nanti takutnya harta yang ya selalu dikumpulkan disia-siakan. Jadi pikirannya itu tuh. Kadang-kadang pikirannya kepada hal-hal yang seperti itu. Padahal ya itu semuanya tidak lagi berguna buat dia. Ya. Jadi ya dia lebih memikirkan dunianya, sampai udah mau meninggal dunia masih hartanya yang dipikirkan. Kira-kira nanti harta saya nih setelah saya meninggal, siapa yang manfaatkan? Siapa yang miliki? Ya, apalagi orang-orang yang tidak disukai yang akan mengambilnya. Wah, dia ya akan menyesal sekali. Ta'assub, ada rasa menyesalnya seperti itu. Jadi masih punya pikiran begitu tuh Bapak Ibu Saudara. Ya padahal udah mau meninggal dunia. Ya masih memikirkan tentang hartanya. Jangan sampai disia-siakan seperti itu. Waragbah, dan ada rasa cinta fi ahwalid dunia, pada kondisi dunia. Pak tabir, maka renungkanlah hadza, ini semuanya. Rahimakullah, semoga Allah memberikan rahmat buat kamu fi nafsi, kepada diri kamu, wa fi ghairika, dan pada selain diri kamu, hatta ta'izahu, sehingga kamu bisa mendapatkan nasihat, wa tunsihahu, dan kamu bisa merasakan sadar,
in sami'ta minhu rawaihu syakki, ya jika seandainya udah tercium ada bau-bau ragu fid daril akhirati, terkait tentang negeri akhirat. Jadi kalau kita ada rasa keraguan-raguan, ya tolonglah ya nasihatin diri kita sendiri, ya supaya kita sadar bahwa benar-benar bahwa nanti setelah di dunia ada kehidupan di akhirat. Jangan kita ragu ya bahwa setelah dunia pasti ada akhirat. Itu kalau seandainya ada ragu, tolong nasihatin kembali, nasihatin diri kita sendiri supaya jangan muncul sifat keraguan-raguan setelah hidup di dunia bahwa itu ada kehidupan di akhirat. Falaisa syakku fil akhirah, sehingga dia tidak ada ragu lagi di akhirat. Bizami wal khotori, terkait tentang mencela dan kekhawatiran. Bimanzilati tulil amal, yaitu dengan posisi dia panjang angan-angan. Wa in kana tulul amalil mansilil akhirati mazmuman jiddan. Dan apalagi panjang angan-angan yang bisa melupakan akhirat itu tercela sekali. Ya, jadi kesimpulannya jangan sekali-kali kita itu terlalu panjang angan-angan sehingga nanti akan melupakan kehidupan akhirat. Padahal ya orang-orang yang melupakan tentang ya hidup di akhirat itu akan tercela sekali. Mazmuman jiddan, akan tercela sekali. Nah, inilah nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad terkait orang-orang yang banyak tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga mudah-mudahan kita jangan sampai tertipu dengan kehidupan dunia. Jadi kita sikapi dengan baik aja. Dunia perlu iya sebatas ya yang kita perlukan. Tapi ingat ya ada lagi kehidupan yang lebih lama lagi, yaitu kehidupan di mana? Di akhirat. Nah, inilah yang dinasihatin oleh Al-Habib Abdul Al-Haddad buat orang-orang ya seperti kita. Jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia. Karena memang dunia itu menyenangkan. Ya semua orang senang dengan kehidupan dunia. Tapi jangan sampai kehidupan dunia itu melupakan kita untuk ya apa? Ya persiapan kita menuju akhirat. Makanya suruh banyak-banyak apa? Ingat sama mati. Minimal tuh Bapak, Ibu, Saudara, orang kalau ingat sama mati dikasih 3 kemuliaan. Ya, orang yang banyak ingat sama mati dikasih 3 kemuliaan. Mana? Yang pertama yaitu takjilut taubah. Segera taubat. Tuh, orang kalau ingat sama mati pasti cepat-cepat taubat. Pengennya taubat mulu gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu yang pertama, takjilut taubah. Yang kedua, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu an-nasab fil ibadah. Ya, selalu giat ibadah. Orang kalau ingat sama mati mulu ya dia pasti giat sama ibadah. Rajin sama ibadah udah rajin banget. Nah, yang terakhir, orang yang ingat sama mati dikasih kemuliaan apa lagi? Yaitu qanaatun nafsi. Dirinya jadi qanaah. Qanaah itu artinya selalu menerima apa yang telah Allah berikan. Ya udah bilang alhamdulillah aja udah. Pokoknya setiap apa yang dihadapi, apapun yang diberikan oleh Allah, ini adalah yang terbaik. Sehingga dia udah qanaah. Alhamdulillah. Hadza min fadli Rabbi. Ini merupakan anugerah yang Allah berikan buat saya. Udah begitu aja. Ya karena memang dia ingat sama mati. Karena besok dia bakalan tinggalin itu semuanya. Ya, dia akan tinggalkan. Sehingga kalau udah 3 ini dia bisa laksanakan, beruntung. Ya, sering kali taubat. Kedua, giat ibadah. Sama merasa cukup. Apa yang udah diberikan oleh Allah udah merasa cukup aja. Nah, itu namanya qanaatun nafsi. Orang itu diberikan ada rasa qanaah dalam dirinya. Sehingga selalu bersyukur. Apapun yang dihadapi, ya cara pandangnya udah bagus aja. Sehingga yang dibilang alhamdulillah. Enak gak begitu tuh? Enak. Ya, jadi mudah-mudahan kita begitu ingat sama mati dah. Ya, ingat sama mati bukan berarti besok kita mati. Kan begitu. Jadi ingat sama mati belum tentu matinya lebih dulu.
Ya, ada orang kagak pernah ingat sama mati, mati duluan. Ya, tapi ada orang yang ingat mulu sama mati, kagak mati-mati. Nah, tapi ada keuntungannya. Keuntungannya apa? Satu tadi, taubat, sering-sering taubat dia karena takut. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang kedua, giat ibadah. Selalu ibadah, terus ibadah. Nah, yang ketiga, ya merasa cukup aja udah. Qanaatun nafsi. Ya, merasa cukup apa yang Allah berikan, itu yang terbaik buat dia. Nah, inilah nasihat yang terbaik buat kita dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, nanti baru kita lanjutkan wa'lam annal iksara min zikril mauti. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikianlah sama-sama kita ikuti pembacaan kitab yang banyak sekali